星辰变。哟，小瞧你们了，这么快就跟上来了。Halo teman-teman, selamat datang di channel Bang Wiguna. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian lur? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini Bang Wiguna akan mendongeng kelanjutan alur cerita film animasi dongwat series yang berjudul Stellar Transformation, dimana kali ini kita masuk ke season keduanya ya. Oke lur, seperti apa keseruan alur ceritanya? Tanpa basa-basi, yuk Bang Wiguna ceritain. Melanjutkan dari episode sebelumnya, di mana di alam bawah sadarnya Xiaoyu melihat ayahnya yang sedang menangisi dirinya yang telah mati. Tadi duga keajaiban terjadi, di mana batu meteor tersebut menolong Xiaoyu untuk kesekian kalinya. Akhirnya ia pun bisa hidup kembali. Begitupun dengan Xiaohei, ia bangun kembali dan langsung menghampiri Xiaoyu. Namun mereka keheranan karena berada di suatu tempat yang sangat aneh. Lalu muncul sebuah kucing berwarna kuning yang memanggil Xiaoyu dengan sebutan Tuan. Sontak hal itu membuat Xiaoyu sangat kebingungan, ternyata mereka telah berada di dalam transmisi spiritual. Kucing itu juga memberitahu Xiaoyu bahwa ada seseorang yang bernama Lei Wei. Ia telah menyiapkan buku panduan untuk Xiaoyu baca. Xiaoyu pun akhirnya menyadari bahwa waktu itu saat Xiaohei melindungi dirinya dan keluar cahaya dari langit, ternyata itu merupakan pintu menuju tempat tersebut. Ia pun menanyakan sebenarnya siapa Lei Wei itu. Lalu kucing itu memberikan sebuah proyeksi yang mana itu merupakan Lei Wei. Ia pun mulai menjelaskan bahwa jika seseorang melihat proyeksi itu, maka dirinya sudah benar-benar gagal. Karena dirinya sudah mendapatkan pewaris Hongtian tingkat 1, yaitu Xiaoyu. Ia juga pernah melakukan berpetualang antar bintang. Dalam hal itu, banyak sekali kesulitan yang ia lewati. Melihat evolusi alam semesta dan bintang-bintang, dirinya memiliki warisan yang unik dan telah menciptakan serangkaian metode kultivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu teknik Stellar Transformation. Xiaoyu pun langsung tersadar bahwa Lei Wei merupakan sosok misterius yang waktu itu dibicarakan oleh Paman Peng. Ia sangat tak menyangka bahwa pencipta kultivasi itu ada di hadapannya. Ia pun menyuruh Xiaoyu untuk mundur jika tidak siap belajar berlatih di bidang bintang, karena konsekuensinya sangat tinggi, yaitu kehilangan nyawanya. Namun jelas Xiaoyu menolak dan ia akan berlatih sekuat mungkin untuk mempelajarinya. Setelah itu Lei Wei pun menghilang. Kucing itu pun memberikan sesuatu berupa cincin yang ditinggalkan oleh Lei Wei untuk Xiaoyu. Singkat cerita, Xiaoyu pun mulai berlatih teknik Stellar Transformation, di mana ia ditemani oleh Xiaohei dan berlatih bersama. Lalu Xiaoyu pun mencari sebuah monster yang ia provokasi untuk menjadi media latihannya.这么快就跟上来了。Setelah berapa lama bertarung dan kabur dari serigala api biru tersebut, ia pun akhirnya bisa memukul mundur semua monster itu. Kemudian langit berubah menjadi gelap, di mana ternyata 49 hari kemalangan akan datang. Xiaoyu pun berkata bahwa saatnya sudah tiba. Xiaohei pun langsung terbang ke arah sana, di mana ternyata itu merupakan rintangan untuk Xiaohei. Xiaohei pun berusaha untuk menahan petir tersebut sekuat tenaganya.
Berbarengan dengan itu disusul dengan serangan petir untuk Xiaoyu yang langsung menimpanya. Ia pun sangat terkejut karena belum pernah mendengar cahaya petir merah seperti ini. Saat Xiao Hei berhasil menahan petir itu, tak diduga hal buruk terjadi di mana para gerombolan serigala tersebut datang dan mulai mengganggu mereka untuk melewati rintangan tersebut. Saat Xiaoyu selesai melewati rintangannya, muncul petir kedua untuk Xiao Hei. Ia pun langsung mengambil tindakan untuk menghalangi serigala tersebut. Sementara itu Xiao Hei berusaha melewati serangan petirnya. Saat Xiao Hei selesai, ia pun bergantian dengan Xiaoyu, di mana saat petir kedua datang untuk Xiaoyu, Xiao Hei yang menghalangi serigala tersebut. Saat guntur kedua datang, Xiaoyu pun sangat terkejut karena kekuatannya lebih kuat dari petir sebelumnya. Namun ia tetap bisa melewatinya. Tak berselang lama petir ketiga siap menyambar lagi. Xiao Hei pun langsung pergi ke arah petir tersebut. Xiaoyu di sini menggantikannya kembali untuk menghalangi serigala itu supaya tidak mengganggu Xiao Hei. Namun tiba-tiba muncul suatu ledakan hebat yang membuat semua kawanan serigala itu tersungkur, begitupun Xiaoyu yang terpental sangat jauh. Akhirnya Xiaoyu pun berhasil lolos dari rintangan tersebut. Ia pun kembali menyerang semua kawanan serigala itu dengan sebuah sengatan listrik yang keluar dari tubuhnya. Disusul dengan munculnya petir ketiga untuk Xiaoyu, ia pun langsung masuk ke dalamnya. Di sini ia sangat berusaha keras untuk melewati rintangan tersebut. Tak diduga bongkahan es di sana pun terbelah dan membuat kawanan serigala itu tercebur ke dalam air. Lalu muncul petir keempat untuk Xiao Hei. Ia pun langsung pergi ke sana. Sementara itu Xiaoyu ia akan menjaga Xiao Hei dari serangan kawanan serigala tersebut. Setelah berapa lama, akhirnya Xiao Hei bisa bertahan dari guntur surgawi dan segera berevolusi untuk menjadi elang yang sangat overpower. Namun hal itu ternyata memerlukan waktu yang lumayan lama. Akhirnya Xiaoyu pun kembali mengulur waktu dan menyerang semua kawanan serigala tersebut. Saat pemimpin kawanan serigala itu menyerang, ia pun terkena serangan dan terlempar ke serangan guntur berikutnya, di mana ia langsung beradu dan dihapit oleh kedua kekuatan yang sangat dahsyat. Berbarengan dengan itu, Xiao Hei pun berubah, di mana ia langsung menolong Xiaoyu yang sudah terpojok. Setelah serangan itu, Xiaoyu pun melayang di atas. Dikira ia telah mati, kawanan serigala itu pun mulai pergi. Namun tak diduga ternyata Xiaoyu masih hidup dan ia telah meningkat ke tingkat kultivasi Sengqian, di mana ia langsung melakukan serangan kepada serigala itu dengan membabi buta. Akhirnya mereka pun bisa memukul mundur kawanan serigala tersebut. Mereka berdua pun langsung tertidur di hamparan es dan berkata bahwa akhirnya ia telah menjadi praktisi yang sesungguhnya. Kemudian scene berpindah di mana mereka kembali ke dalam transmisi spiritual dan mulai berkultivasi kembali. Tiba-tiba Xiaoyu mendengar suara yang berkata kepadanya. Ia pun sangat kebingungan suara siapa tersebut. Ternyata itu merupakan suara Xiao Hei. Xiao Hei pun langsung mengingatkannya bahwa jika Xiao Hei berhasil melewati Daoji, maka ia akan mendengar suara Xiao Hei. Xiaoyu pun menyuruh Xiao Hei untuk memanggilnya kakak, di mana keduanya pun langsung berpelukan. Kucing oranye yang melihat hal itu, ia pun sangat kebingungan melihat mereka berdua yang sedang berpelukan. Kemudian Xiaoyu pun kembali berkultivasi di tempat tersebut. Namun sayang Xiaoyu terus gagal dalam kultivasinya. Ia pun tak menyerah dan terus mencoba, tapi tetap saja usahanya sia-sia. Tiba-tiba ruangan itu mengeluarkan sebuah aura. Ia pun kembali berkultivasi untuk mencobanya sekali lagi. Akhirnya Xiaoyu pun berhasil dan mencapai tahap awal nebula.
Lalu Xiaoyu pun memanggil Xiaoxing dan berkata bahwa dirinya sudah paham. Xiaoxing pun langsung mengucapkan selamat untuk dirinya. Lalu Xiaohei muncul dan mereka pun kembali berpelukan. Xiaoyu pun menyuruh Xiaoxing untuk beralih ke metode penyulingan dan berencana memperbaiki senjata roh miliknya. Ia pun menggunakan kristal tingkat tinggi yang diberikan Xiaoxing dan mulai melakukan penyulingan tersebut. Setelah selesai memperbaiki senjatanya, Xiaoyu dan Xiaohei pun kembali untuk menemui ayahnya. Ketika ia melewati pegunungan, ia kembali mengajak Xiaohei untuk berlatih seperti dulu. Di sisi lain, ternyata Raja Qinde dan ribuan pasukannya sedang melakukan serangan ke negara Chu, di mana ia menuntut balas dendam karena Kaisar kembali merenggut kebahagiaan darinya. Sementara itu, Kaisar yang mengetahui Xinde sedang melakukan serangan besar-besaran, di mana ia juga telah menaklukkan beberapa wilayah, membuatnya sangat marah akan hal itu. Tiba-tiba muncul seorang pria yang ternyata itu merupakan leluhurnya. Ia juga menyalahkan Kaisar bahwa dirinya tak berbakat dalam segala hal, padahal ia merupakan kaisar. Ia juga menyalahkan dirinya karena ulah dia Xinde memberontak seperti ini. Ia pun akhirnya menyuruh kaisar keluar dan ia akan menggantikan dirinya. Lalu ia meminta pelayan wanitanya untuk menemaninya. Lalu Xin berpindah di mana leluhur Xiangguang dan Wudi pergi ke tempat pertempuran itu untuk menemui Xinde. Di mana saat pasukan harimau Xinde menghalanginya, mereka pun langsung melakukan serangan yang sangat mematikan hingga membuat pasukan Xinde terpukul mundur. Mendengar pasukannya sedang diserang membabi buta oleh leluhur Xiangguang, Xinde pun akhirnya memutuskan untuk pergi menemuinya. Ketika para pengawal menyuruh untuk menjaga ketat istana, tiba-tiba Xiaoyu muncul di hadapan mereka dan membuat mereka sangat kaget karena memang mereka tahu bahwa Xiaoyu telah mati. Pengawal pun memberitahu bahwa ayahnya sedang melakukan perlawanan kepada Xiangguang. Akhirnya hal itu membuat Xiaoyu pergi untuk menemui ayahnya. Raja Qinde yang bertemu dengan Xiangyang, ia pun langsung memberi hormat kepadanya. Xiangyang pun menyuruh Xinde untuk menyerah, sekarang jika tidak maka ia akan membunuh dirinya. Namun tak berselang lama muncul ribuan pasukan yang mana Xinde mengatakan, bukalah matamu, sekarang siapa yang menang. Jika dirinya membunuhnya maka tentaranya akan melakukan apapun demi meratakan negara Chuming. Menyadari bahwa posisinya kalah jumlah, akhirnya Xinde pun menawarkan untuk mengajak mundur pasukannya terlebih dahulu dan tak akan melanjutkan penyerangan. Akhirnya mendengar hal itu, Xiangyang pun mundur juga. Di sisi lain, saat Xinde kembali dan sedang bersama Paman Feng, Xiaoyu pun datang, di mana hal itu membuat dirinya sangat senang. Ia tak percaya karena anaknya masih hidup. Sebelumnya, di mana setelah bertemu dengan Xiaoyu, ayahnya pun mengadakan sebuah pesta minum untuk merayakannya. Sementara itu, ayahnya terdiam dan tanpa sengaja menjatuhkan gelasnya karena ia teringat selalu menganggap Xiaoyu sebagai anak kecil. Paman Feng juga berkata bahwa dugaannya benar, ternyata setelah masuk ke tingkat Jindan, elang hitamnya merupakan benar-benar monster yang langka. Ayahnya berkata apa yang Xiaoyu inginkan pasti ia akan mengabulkannya. Ia pun kemudian meminta sesuatu yang ternyata mengajak semuanya untuk naik ke atap rumah. Semuanya pun keheranan mengapa Xiaoyu mengajak ke atap rumah. Xiaoyu menjawab bahwa tempat ini merupakan tempat yang dulu ia gunakan untuk latihan, di mana kesunyian yang dapat membuat dirinya tenang. Kemudian Paman Feng pun mengajak mereka untuk minum anggur untuk menemani malam yang indah ini.
Mereka pun mulai mengobrolkan tentang penyerangan Shinde ke negara Chu, di mana usahanya gagal karena memang leluhur Xianyang sudah kembali. Ia takut hal itu membuat bencana besar bagi kerajaannya. Xiaoyu pun kembali mengatakan bahwa dirinya dan Xiaohei akan bertarung dengan Xianyang. Namun sontak hal itu langsung ditentang oleh ayahnya. Ia takut harus kehilangan kembali anaknya. Begitupun dengan Paman Feng, ia berkata meskipun Xiaoyu di tahap cintaan akhir, namun ia bukan apa-apa di hadapan Xianyang. Namun tanpa mereka sadari, Xiaoyu dan Xiaohei yang menyusun rencana untuk melakukan serangan terhadap Xianyang. Xiaohei pun bersedia melawan Xianyang bersama Xiaoyu meskipun peluangnya sangat kecil. Tapi ada suatu cara yang mungkin bisa mengalahkannya, yaitu dengan memanfaatkan gerhana bulan. Ternyata Xiaohei kekuatannya akan meningkat sangat pesat ketika terjadi suatu gerhana. Kemudian scene berpindah di mana Raja Qinde memimpikan Xiaoyu yang mati waktu itu. Ketika terbangun, kedua anaknya muncul di mana ia memberikan sebuah kotak yang berisikan pesan bahwa Xiaoyu akan menyerang Xianyang. Hal itu membuat ayahnya khawatir dan memutuskan untuk menyusulnya. Xiaoyu mulai menjalankan penyerangannya di mana ia menyerang Wude terlebih dahulu. Awalnya Wude meremehkannya, namun Xiaoyu tak pikir panjang langsung menyerangnya. Saat Xianyang sedang berada di ruangannya, ia dilempar senjata Wude yang menandakan bahwa Wude sudah mati di tangan Xiaoyu. Merasa itu merupakan pelecehan baginya, akhirnya ia pun pergi untuk mengeceknya. Setelah melihat Xiaoyu, ia berkata berani-beraninya membunuh Wude untuk memprovokasi dirinya. Apakah dirinya tidak takut bahwa Xiaoyu bukan tandingannya? Namun Xiaoyu tak gentar dan tak takut dengan ancaman tersebut dan mulai melakukan serangan terhadapnya. Sementara itu, ayahnya yang datang ke sana bersiap untuk membantu anaknya, namun usahanya dihentikan oleh Paman Feng dan berkata ia takut bukan membantu Xiaoyu, malah membuatnya mengganggu Xiaoyu saat bertarung. Xianyang，Setelah berapa lama bertarung, Xianyang pun mengeluarkan senjata dewanya di mana membuat Xiaoyu langsung terpojok. Xiaohei yang melihat Xiaoyu kesulitan saat bertarung, ia pun langsung membantunya dan tak berselang lama gerhana bulan pun muncul, yang mana akhirnya membuat Xiaohei kekuatannya meningkat sehingga membuat Xianyang terkejut dengan serangannya. Xiaoyu pun langsung memanfaatkan kesempatan tersebut dan mulai melakukan serangan balasan, di mana ia mengeluarkan teknik serangan bintangnya. Akhirnya Xiaoyu berhasil membunuhnya, namun ternyata ia tiba-tiba meledakkan dirinya sendiri. Kaisar yang baru tiba, ia sangat marah melihat Xianyang yang sudah terkalahkan. Sementara itu Shinde yang melihat ledakan tersebut, ia berusaha mencari keberadaan anaknya. Ketika ayahnya sudah benar-benar mengira Xiaoyu telah mati, tiba-tiba Xiaoyu muncul dari dalam air. Ternyata ia berusaha mendapatkan senjata milik Xianyang. Xiaoyu pun yang sudah lemah langsung dibawa oleh ayahnya kembali ke istana. Setelah kejadian itu, Raja Qinde melakukan serangan terhadap negara Chu. Dalam semalam ia berhasil menguasai beberapa wilayah dan mendekati istana kaisar. Ketika kaisar akan dipakaikan mahkota oleh pelayannya, serangan pedang mengarah ke dirinya, di mana ternyata Raja Qinde dan kedua anaknya berhasil mengepung kekaisaran. Namun alangkah tololnya, kaisar itu meminum racun dan seketika ia pun mati. Melihat hal itu, pelayannya juga melakukan hal yang sama. Akhirnya Raja Qinde pun berhasil mengalahkan kekaisaran Chu Ming dan sekaligus membalaskan dendam istrinya.
Lalu saat kembali ke istana, Raja Kinde pun kembali melakukan perayaan untuk kemenangannya. Ia juga akan memberikan hadiah kepada Xiao Yu karena telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kerajaannya. Namun saat Xiao Yu tiba, ia mengatakan bahwa dirinya akan meninggalkan daratan Xianlong sementara waktu. Ayahnya yang mendengar hal itu kembali khawatir kepadanya. Namun ia ingat betapa menyesal dirinya waktu itu karena selalu menganggap Xiao Yu sebagai anak kecil dan telah mengasingkannya. Ia pun akhirnya menyuruh Xiao Yu untuk melakukan segala sesuatu sesuka hatinya yang menurut dirinya baik. 不是的，不是这样的。不顾一切，然而我却总把你当孩子，家大业，甚至不惜舍命。这一回，你就好好为自己。 Lalu scene berpindah di mana Xiao Yu dan Xiao He melintasi sebuah samudra yang sangat luas. Di sini Xiao Yu mengingat perkataan ayahnya yang mengatakan kultivasi umumnya dibagi menjadi kultivasi dewa, kultivasi iblis, dan kultivator monster, yang mana masing-masing memiliki keunikan dan kekuatan tersendiri. Ia juga menyuruh Xiao Yu jangan bertindak gegabah di laut, karena di laut yang tak terbatas banyak kultivator iblis dan monster yang memiliki kekuatan sangat hebat. Berbarengan dengan itu, sosok monster menyerangnya, untungnya Xiao He berhasil membunuhnya. 而在万米深的海底，就生活着一些。 Ketika muncul gerombolan gurita lainnya di mana mereka langsung melakukan serangan kepada Xiao Yu karena telah membunuh kelompoknya. Setelah berapa lama kejar-kejaran, Xiao Yu pun terjebak di dalam air di mana ia bertemu dengan seekor gurita yang bernama Sanmo. Ia ternyata merupakan ibu dari gurita yang dibunuh oleh Xiao He. Xiao Yu menjelaskan kejadian sebenarnya, namun Sanmo tak mau mendengarnya dan terus melakukan serangan. Dia pun sadar harus mengendalikan kecepatan untuk keluar dari tempat tersebut. Namun sayang Xiao Yu tetap saja terperangkap. Di sini Xiao Yu pun mulai menyusun rencana dan berkata kepada Xiao He untuk kabur jika ada kesempatan. Akhirnya ia pun menurut dan mereka pun mulai melakukan rencananya. Setelah Xiao He berhasil melarikan diri, di sini Xiao Yu sangat kesulitan untuk kabur dari kejaran gurita tersebut. Namun pada akhirnya Xiao Yu berhasil kabur dengan mengandalkan kekuatan maksimalnya. Tapi sayang hal itu membuat dirinya terluka parah dan terjatuh. Lalu seperti biasa, batu api meteornya kembali aktif untuk menyembuhkan luka Xiao Yu. Setelah lumayan pulih, Xiao Yu pun masuk ke alam bawah sadarnya untuk mencari keberadaan Xiao He. Namun ternyata ia tidak ada dan yakin pasti akan bertemu lagi. Jika dirinya akan memperbaiki jindanya dan mulai berkultivasi menyerap energi monster yang ia bunuh tadi. Tanpa Xiao Yu sadari ada yang memata-matainya, ternyata itu merupakan pelayan dari istana Gua Merah yang berada di lautan. Yang memberitahu seekor monster ular bahwa ada kultivator dewa yang sedang terluka. Kemudian muncul saudara keduanya di mana ia mengatakan bahwa tongkat guntur sudah ada di ujung tangannya. Ternyata mereka mengincar senjata dewa milik Xiao Yu. Di sini mereka pun berdebat di mana adiknya melarangnya untuk ikut bersamanya karena hanya ia yang akan mendapatkan senjata dewa tersebut. Namun kakaknya menolak karena antar saudara harus saling membantu. Akhirnya mereka pun setuju untuk bersama-sama menghadapi Xiao Yu. Di sisi lain, saat Xiao Yu sedang berkultivasi kembali dan mempelajari teknik baru yang diberikan oleh Xiao Xing, di sini Xiao Yu menyadari bahwa kekuatan jiwanya sangat lemah dan kekuatan bintanglah yang sebenarnya. Ia bingung karena bagaimana keduanya bisa digabungkan, lalu ia pun menyadari bahwa ada dua monster yang mendekat ke arahnya. Xiao Yu pun sangat kaget karena tingkatan kultivasi monster itu berada di Yuanying, dan tak pikir panjang Xiao Yu pun akhirnya langsung lari. Namun para monster itu terus saja mengejarnya. Setelah
beberapa lama kejar-kejaran, Xiaoyu yang sudah terpojok untungnya Xiaohe datang dan membantunya. Ia pun ikut bertarung bersama Xiaoyu melawan para monster tersebut. Sebelum itu, Xiaoyu berkata kepada Xiaohe jika dari mereka memiliki kesempatan untuk kabur maka kaburlah lebih dulu. Xiaohe mengiyakan dan mereka pun mulai bertarung. 小飞棋，你。 Setelah berapa lama bertarung, Xiaoyu dan Xiaohe mulai terpojok karena memang ternyata monster itu memiliki kekuatan yang sangat hebat. Mereka juga bisa berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular itu pun menyuruh Xiaoyu untuk menyerah, namun Xiaoyu tak mau dan ia kembali melakukan perlawanan. Untungnya tepat pada waktunya di mana Xiaohe menyelamatkan Xiaoyu dengan teknik terlarangnya. Ternyata gerhana bulan sedang terjadi di mana hal itu memberikan energi kepada Xiaohe. Seketika para ular itu pun langsung terjatuh dan tak berkutik. Namun hal itu hanya sementara karena pada akhirnya Xiaohe kembali terpojok dan dikejar-kejar oleh ular itu. Sementara itu Xiaoyu ia terus saja bertarung melawan ular lainnya. Saat sudah terpojok kembali, Xiaoyu pun langsung kabur, namun ia tiba-tiba terombang-ambing karena memang ada suatu pusaran air yang sangat besar di sana. Hal buruknya lagi, ada sesuatu yang mana itu mengeluarkan gas beracun. Yang mengeluarkan sebuah asap beracun. Ular itu pun berkata kurang dari 1 jam dirinya akan mati terkena racun itu. Jika dirinya punya kata-kata terakhir maka katakanlah. Namun tiba-tiba Xiaoyu kembali melakukan serangan terhadap ular tersebut dengan senjata miliknya. Ketika Xiaoyu terjebak dan dililit oleh ular tersebut, ia pun mengeluarkan teknik pedangnya yang mana membuat pedang miliknya berjatuhan layaknya hujan. Hal itu membuat ular itu terkena serangan dan memukuli Xiaoyu hingga terpental. Tapi Xiaoyu bisa bangkit lagi dan ia kembali berusaha lari dari ular itu. Tapi sayang usahanya sia-sia, ia pun terpental lagi. Akhirnya mau tak mau Xiaoyu pun melakukan serangan kembali. 穿你的喉咙！ 你换一命！ Setelah berapa lama bertarung, akhirnya Xiaoyu bisa memukul mundur ular itu dengan menghajarnya secara membabi buta menggunakan pedangnya. Namun setelah ditusukkan pedang itu, Xiaoyu yang sudah lemas karena kehilangan energinya, tiba-tiba ular itu bangkit kembali dan menikam tubuhnya. Di detik-detik dirinya sudah mulai kehilangan kesadaran, ia pun memukul dengan keras ular itu sampai modar. Lalu Xiaoyu menyerap tubuhnya menggunakan cincinnya, sementara itu dirinya terjatuh ke dasar laut dan seperti biasa batu meteornya kembali memulihkan dirinya. Di sisi lain ada seorang wanita yang sedang memakai alat musik di tepi laut di mana ia melihat sebuah cahaya merah terang di lautan itu. Kemudian monster ular lainnya yang masih hidup ia kembali ke istana gua merah untuk memberitahu kakaknya bahwa adik ketiga sudah mati. Sontak hal itu membuatnya sangat marah apalagi ketika mengetahui Xiaoyu berada di ranah Yuanying tahap awal. Ternyata mengapa dirinya tak bisa mengalahkannya. Namun adiknya memberi alasan bahwa itu kelalaian dirinya karena ia malah mengejar elang hitam yang telah kabur. Tak berselang lama muncul Sangmo di mana ia langsung disalahkan oleh patriark gua karena ulahnya adiknya mati. Ia menanyakan bagaimana cara untuk menangkap Xiaoyu. Lalu Sangmo menjelaskan bahwa Xiaoyu sangat licik dan ia memiliki ikatan dengan elang hitam, maka jika ingin menangkapnya mereka harus menggunakan elang hitam sebagai umpannya. Lalu Shin berpindah ke sebuah perumahan yang mana ternyata Xiaoyu berada di tempat tersebut. Setelah terbangun, ia kebingungan sekarang dirinya sudah berada di mana. Saat di luar, ia pun terpukau dengan pemandangan di tempat tersebut. Kemudian ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Paman Lan. Xiaoyu pun memberi hormat kepadanya dan berterima kasih karena sudah menyelamatkannya.
Namun Paman Lan menjawab bahwa yang menyelamatkannya adalah orang lain. Mereka pun kemudian minum bersama di mana Xiao Yu mendengar sebuah alunan musik yang sangat merdu. Lalu ia masuk ke alam bawah sadarnya dan melihat seorang wanita yang sangat cantik. Paman Lan pun memberitahu bahwa ialah yang menyelamatkan dirinya dan bernama Lier. Kemudian Xiao Yu terbangun di mana ia memujinya bahwa permainan musiknya benar-benar sangat merdu. Ia pun langsung berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Namun Nona Li menjawab tak perlu terima kasih karena tak diselamatkan pun ia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kemudian Xiao Yu merasakan bahwa air mata meteornya mengeluarkan aura panas 2 kali lebih besar dari biasanya. Berbarengan dengan itu muncul sosok kera yang bernama Hou Fei berusaha menyerang Xiao Yu. Lalu Paman Lan pun menyuruhnya untuk jangan bersikap kasar. Ternyata ia merupakan murid Paman Lan. Kemudian Paman Lan memperkenalkan sosok kera itu bahwa ia merupakan binatang legenda. Kemudian Xiao Yu berpikir sekelas binatang legenda memanggil Paman Lan guru, sebenarnya Paman Lan seberapa kuat. Di sisi lain, Paman Lan menasihati Hou Fei di mana ia yang selalu ingin pergi meninggalkan lembah. Ia pun menjelaskan bahwa ia pada dasarnya buruk dan jika terburu-buru, dirinya hanya akan mengalami kesulitan. Ia mengatakan meskipun Xiao Yu lebih lemah darinya, namun isi hatinya lebih baik. Kemudian Xiao Yu meminta ke Paman Lan untuk berlatih di rumah bambu. Paman Lan pun kemudian mengizinkannya dan tak bisa ada yang masuk selain dirinya. Ternyata di sini Xiao Yu sedang mempelajari kultivasi Beiming yang entah kapan bisa menunjukkan hasilnya. Kemudian Xiao Xing muncul di mana ia menyuruh Xiao Yu untuk jangan gelisah. Xiao Xing pun bertanya berapa lama Xiao Yu akan tinggal di tempat tersebut. Lalu Xiao Yu berkata dan menyuruhnya untuk melihat rumah bambu tersebut yang sebenarnya tempat terlarang. Ia menjelaskan bahwa rumah bambu ini sangat membantunya untuk berkultivasi. Ia ternyata berniat menguasai Beiming sebelum bertemu Xiao Hei. Berbarengan dengan itu muncul sebuah ketukan pintu yang ternyata itu merupakan Hou Fei di mana ia mengatakan bahwa dirinya saja yang sudah lama tinggal bersama Paman Lan, ia tak pernah tinggal di dalam rumah bambu. Ternyata ia cemburu karena gurunya memperlakukan Xiao Yu sangat istimewa. Ia juga semakin jengkel kala itu karena mengapa Paman Lan menyuruhnya memanggil kakak kepada Xiao Yu. Yang jelas kekuatan Hou Fei lebih kuat darinya. Ia hanya bisa memanggil kakak kepada Xiao Yu jika dirinya bisa mengalahkan Hou Fei. Kemudian Xiao Yu menerima tantangan itu dan mereka pun mulai bertarung. Ketika Hou Fei mengeluarkan seluruh kemampuannya dan bersiap menyerang Xiao Yu dengan tongkatnya, Xiao Yu berhasil menangkapnya dan mengatakan tongkat ini sangat misterius. Bahkan seekor kera legenda pun tak berdaya memakainya. Sontak hal itu membuat Hou Fei kesal dan melempar tongkatnya. Ia juga memarahi Lier karena terus bermain kecapi, seolah-olah menyemangati Xiao Yu. Kemudian scene berpindah di mana ada 2 perempuan yang meminta tolong kepada Lier. Ternyata mereka sedang terluka. Lier pun langsung menghampirinya dan mulai mengobati luka mereka. Xiao Yu yang melihat hal itu, ia hanya terdiam melihat ke arah Nona Li. Kemudian ia pun menghampiri Xiao Yu, namun Xiao Yu hanya terdiam saja karena terpukau dengan kecantikannya. Akhirnya hal itu membuat Nona Li bertanya, mengapa Xiao Yu suka sekali menatap wajahnya. Xiao Yu memberikan alasan bahwa ia takjub dengan dirinya yang bisa melepaskan energi spiritual yang bisa menyembuhkan luka di tubuh seseorang. Kemudian muncul Hou Fei di mana ia kembali menantang Xiao Yu untuk bertarung. Namun karena menurutnya itu hanya buang-buang waktu, Xiao Yu pun langsung pergi. Tiba-tiba Hou Fei mengejarnya di mana ia merampas cincin milik Xiao Yu. Di sisi lain Nona Li ternyata pergi ke sebuah pemandian air panas dan mulai melepaskan pakaiannya untuk mandi di sana. Kemudian Hou Fei muncul dan ia menaruh cincin Xiao Yu dekat tempat Nona Li sedang mandi. Kemudian Xiao Yu yang kehilangan jejak kera itu, ia pun mencoba mencarinya di mana akhirnya ia menemukan cincinnya dan tak terduga Nona Li ada di sana sedang mandi. Hal itu membuat Xiao Yu berusaha menjelaskan yang sebenarnya dan ia menyuruh Nona Li untuk memakai pakaiannya dulu karena memang pakaian Nona Li diambil oleh Hou Fei.
Saat dirinya kembali ke kediaman Paman Lan tanpa menggunakan baju, ia pun ditanya mengapa Xiaoyu berpakaian seperti itu. Di sini Xiaoyu beralasan bahwa akhir-akhir ini ia belum latihan keras. Tak berselang lama, Hou Fei muncul bersama Nona Li, di mana ia langsung menyerahkan kembali pakaian Xiaoyu dan ia tahu bahwa Hou Fei pelaku yang sebenarnya. Karena terlanjur malu, Xiaoyu pun pamit untuk berlatih kembali di dalam rumah bambu. Di sini Paman Lan bergumam dan berkata Xiaoyu sama sekali tidak memiliki harapan bersama Nona Li. Jika tidak, maka suatu kejadian yang mengerikan akan terjadi kembali. Di sisi lain, Xiaoyu sedang berkultivasi kembali, dijahili oleh Hou Fei di mana ia melempar sebuah batu ke arahnya. Namun Xiaoyu tak memperdulikannya, di mana ia terus berlatih dan pelajari teknik Peiming tersebut. Tapi beberapa kali mencoba, ternyata usahanya terus saja gagal. Tiba-tiba ia mendengar sebuah suara elang yang mana itu pasti merupakan Xiao Hei. Akhirnya membuat Xiaoyu memutuskan untuk mengejarnya dan keluar dari tempat itu. Ternyata Xiao Hei sedang dikepung oleh beberapa monster laut di tempat tersebut. Ketika berhasil menyelamatkannya, mereka berdua pun kembali ke kediaman Paman Lan, di mana mereka mengobrol di atap rumah. Xiao Hei pun berkata karena mereka sudah bertemu dua monster ular, kultivator iblis makin banyak yang mengejarnya. Xiaoyu berkata sepertinya ini ada hubungannya ketika dirinya membunuh salah satu monster ular tersebut. Xiaoyu juga paham dengan taktik musuh di mana mereka akan menggunakan dirinya untuk memancing Xiaoyu supaya tertangkap. Kemudian Hou Fei datang kembali di mana melakukan serangan kepada mereka berdua. Di sini ia mengajak bertarung Xiao Hei untuk bersenang-senang dengannya. Akhirnya mereka berdua pun bertarung. Sementara itu, Xiaoyu mendengar alunan musik Nona Li. Ia hanya terus membayangkan mukanya. Ia pun kemudian ditanya oleh Nona Li apakah ada masalah karena memang Xiaoyu terlihat selalu murung. Xiaoyu menjawab bahwa usahanya berlatih Beiming ia selalu gagal, namun ia selalu merasa lega karena mendengar alunan musik yang dimainkan oleh Nona Li. Singkat cerita, Xiaoyu dan Xiao Hei mereka mengobrol, di mana Xiao Hei berkata bahwa dirinya akan pergi karena berdiam diri di sana sangat tidak cocok baginya. Xiaoyu pun menyuruh Xiao Hei untuk menunggunya sampai ia bisa menguasai Beiming. Namun Xiao Hei bertanya apakah benar tujuannya di sana untuk berlatih. Xiaoyu pun hanya terdiam sambil melihat ke arah gubuk tempat Nona Li memainkan alat musiknya. Lalu Xiao Hei pun pergi meninggalkannya. Setelah kepergian Xiao Hei, Xiaoyu terus saja murung dan mengingat kenangan Xiao Hei yang selalu bersamanya. Ia pun mulai berpikir seharusnya dirinya bersama Xiao Hei dan mengejar kultivasi yang lebih tinggi. Ia pun akhirnya kembali berlatih bersungguh-sungguh untuk menguasai teknik Beiming tersebut. Kemudian ia masuk ke sebuah tempat di mana ia melihat tubuh monster ular yang waktu itu ia bunuh. Ia baru ingat mengapa tidak digunakan untuk pemurnian jiwanya. Pasti akan berguna saat latihan. Tiba-tiba ia menemukan sebuah token yang mana akhirnya ia mengetahui bahwa ular yang ia bunuh merupakan wakil patriark dari Istana Gua Merah. Menyadari Xiaoyu dalam bahaya, ia pun berniat secepatnya untuk menguasai teknik Beiming. Setelah menyerap kekuatan ular itu, tadi duga akhirnya Xiaoyu bisa menguasai kultivasi Beiming tersebut. Ketika Nona Li sedang menenangkan Yanji yang khawatir akan kehadiran prajurit dari Istana Gua Merah karena memang mereka sudah mendekati halaman bambu. Kemudian muncul Xiaoyu yang membuatnya takut karena memang aura di tubuh Xiaoyu yang mengeluarkan aura jahat yang sangat hebat. Kemudian Xiaoyu membuka topengnya dan menenangkan Yanji untuk jangan takut, yang memberitahu bahwa dirinya sudah mempelajari teknik Beiming yang mana teknik tersebut bisa mengubah wajah dan mengelabui musuh. Paman Lan pun muncul dan mengatakan kepada Xiaoyu bahwa dirinya sudah berkembang sangat pesat. Kemudian Xiaoyu meminta maaf karena sudah merepotkan Paman Lan dan Nona Li. Ia juga mengatakan akan pergi karena Xiao Hei dalam bahaya. Tiba-tiba muncul Hou Fei di mana ia kembali menantang Xiaoyu untuk bertarung. Akhirnya Xiaoyu pun bersedia dan mereka pun mulai bertarung di tempat tersebut. Setelah
bertarung, Xiaoyu pun pamit kepada Paman Lan dan Nona Li bahwa akan segera pergi. Tiba-tiba Hou Fei memanggilnya kakak di mana ia meminta untuk pergi dengannya. Ia juga menyuruh Xiaoyu untuk membantunya sepatah kata membujuk Paman Lan. Akhirnya Xiaoyu pun bilang bahwa Hou Fei sangat layak keluar dari sana. Lagian dirinya berada di dekatnya, ia akan bertanggung jawab sepenuhnya atas Hou Fei. Akhirnya permintaan Xiaoyu pun dituruti dan Hou Fei pergi keluar bersama Xiaoyu. Setelah berada di dasar laut, Xiaoyu memutuskan untuk mencari Xiaohe terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Hou Fei merasakan suatu benda yang berada di dalam batu karang. Ia pun menghancurkannya dan ternyata ada bunga ungu tangkai 5 yang merupakan barang berharga di dunia alkamis. Sementara itu patriark gua yang terus berusaha membuka segel dalam sebuah benda yang ternyata ia berusaha mendapatkan pedang jade yang dapat membuatnya berkuasa di lautan. Kemudian adiknya muncul di mana melaporkan bahwa kultivator dewa dan elang hitam itu sangat licik. Dalam radius 8 mil mereka masih tetap bisa bersembunyi untuk melarikan diri. Kemudian patriark pun mengatakan daripada menangkap mereka lebih baik mengumpulkan para master untuknya. Sontak hal itu membuat adiknya kesal karena kakaknya tak memiliki usaha untuk membalaskan dendam adik ketiganya yang sudah mati. Kemudian suatu guncangan pun terjadi di mana akhirnya adiknya meminta untuk pergi dan memeriksanya. Kembali ke Hou Fei dan Xiaoyu, mereka akhirnya kedatangan para monster dari Gua Darah Merah yang dipimpin oleh ular tersebut, di mana mereka meminta untuk mengembalikan bunga itu. Namun hal itu ditolak oleh Hou Fei karena ialah yang menemukannya. Mereka pun menjawab bahwa bunga itu tumbuh di sekitar Gua Darah Merah, jadi bunga itu merupakan milik dari istana Gua Merah. Namun di sini Xiaoyu menyangkalnya. Para monster itu terkelabui dengan aura hitam di tubuh Xiaoyu, di mana mereka tak mengenali bahwa ia merupakan kultivator dewa yang mereka cari. Kemudian mereka pun langsung bertarung di tempat itu. Ketika Hou Fei tertipu oleh musuh dan monster itu berhasil mengambil bunganya, Hou Fei pun mengamuk di mana ia mengeluarkan aura hitam di tubuhnya. Akhirnya kejar-kejaran pun terjadi di mana Hou Fei terus mengejar mereka dengan amarahnya yang sangat memuncak. Namun pada akhirnya dirinya lengah, ia pun ditimpa batu dari runtuhan karang di sana. Xiaoyu pun berusaha menenangkan Hou Fei supaya mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Ketika Hou Fei akan ditusuk pedang, Xiaoyu dengan sigap langsung membantunya. Ia pun menyuruh Hou Fei untuk meredakan amarahnya dan cepat gunakan teknik tongkat hitamnya. Awalnya Hou Fei susah sekali diajak bicara karena ia kesal tubuhnya tertimpa batu. Namun pada akhirnya ia pun bisa tenang sehingga teknik tongkat hitamnya berjalan efektif dan membuatnya terbebas dari tumpukan batu tersebut. Sementara itu Xiaoyu bertarung dengan mereka untuk mengulur waktu. Ketika Hou Fei terbebas, ia pun langsung memukul mereka semua dengan tongkatnya. Saat ular itu mulai terdesak dan Hou Fei akan memukulnya, mereka pun memohon ampun. Akhirnya Hou Fei menghentikan serangannya. Mereka pun langsung memberi hormat dan berdalih bahwa tadi mereka tak bisa menahan diri. Hou Fei juga memberikan bunga tersebut kepada Xiaoyu dan berterima kasih karena berkatnya ia bisa mengontrol kekuatan tongkat hitam. Kemudian ular itu pun yang menyadari kekuatan Xiaoyu dan Hou Fei sangat hebat, memintanya untuk menjadi pelindung baru dari istana Gua Merah. Akhirnya Xiaoyu pun menyetujuinya. Akhirnya mereka pun membawa Xiaoyu ke istana di mana ular itu memperkenalkan kepada pelindung yang lainnya. Kemudian saat Sang Mo melihat Xiaoyu, ia mencurigai, namun ketika melihat aura di tubuhnya, ia tidak bisa mengenalinya. Namun ia menyuruh Xiaoyu untuk melepaskan topengnya. Di sini Xiaoyu menolak karena ada alasan di balik topengnya. Hal itu membuat Sang Mo semakin mencurigainya. Kemudian Xiaoyu mengambil tindakan di mana ia berkata jika Sang Mo tidak mempercayainya maka ia akan pergi. Tapi ular itu langsung menahannya dan ia memarahi Sang Mo. Sang Mo pun berkata bahwa ia tak tahu seperti apa kekuatan Xiaoyu jika ingin menjadi pelindung istana Gua Merah. Akhirnya Xiaoyu mengeluarkan pedangnya yang telah berubah menjadi aura hitam di sekelilingnya. Hal itu membuat Sang Mo ketakutan dan kocar-kacir ketika diserang oleh pedang Xiaoyu.
Lalu Patriark Istana muncul di mana ia langsung menangkap pedang milik Xiao Yu dan melemparnya. Ia pun mengatakan bahwa memang benar mereka sangat kuat. Kemudian adiknya menjelaskan bahwa mereka bernama Liu Xing dan Hou Fei yang telah ia rekrut menjadi wajah baru pelindung di Istana Gua Merah. Saat Patriark Gua melihat aura di tubuh Xiao Yu, ia bertanya latihan macam apa yang telah ia lewati. Namun Xiao Yu menjawab di mana ini merupakan rahasia teknik latihan dari gurunya, jadi tidak bisa diungkapkan. Kemudian Xiao Yu memberikan bunga tangkai 5 tersebut sebagai ucapan terima kasih. Hal itu membuat Patriark Gua mempercayainya dan memberikan token pelindung gua, sehingga mereka resmi menjadi pelindung istananya. Berbarengan dengan itu muncul pengawal gua lainnya di mana mereka memberikan kabar bahwa anggota yang lainnya sudah mati oleh elang hitam tersebut. Hal itu membuat Patriark Gua marah dan para pelindung lainnya pun bersedia menangkap elang itu, begitupun dengan Xiao Yu. Akhirnya Patriark Gua pun menyetujuinya. Saat Hou Fei dan Xiao Yu pergi ke suatu tempat, mereka pun mulai menyusun rencana berikutnya. Setelah itu Xiao Yu pun pergi, di mana di sisi lain para pelindung lainnya yang bersiap menjalankan misi menangkap Xiao Hei. Ia pun kedatangan Sang Mo, di mana ia menyuruh semuanya untuk berhati-hati terhadap Liu Xing karena ia mencurigai identitas aslinya merupakan kultivator dewa tersebut. Setelah semuanya mendengarkan perkataan Sang Mo, Xiao Yu pun datang, di mana Sang Mo langsung mengubah pembicaraannya. Kemudian mereka pun langsung pergi menjalankan misinya. Ketika mereka sampai di lokasi, mereka pun menyusun rencana dan bersembunyi di sebuah tempat untuk menyergap Xiao Hei. Xiao Yu pun mulai menyusun rencana di mana ia akan membunuh monster tersebut yang memiliki kekuatan terendah terlebih dahulu. Singkat cerita, ketika Xiao Hei datang, Xiao Hei pun melihat Xiao Yu mengapa ia berada bersama para monster tersebut. Namun Xiao Yu menjelaskan kepada Xiao Hei dan menyuruhnya untuk tenang saja. Ketika Xiao Hei akan disergap, Xiao Yu pun mulai melakukan serangan dan membunuh mereka satu persatu. Setelah berapa lama bertarung, Xiao Yu yang hampir mati digigit oleh salah satu monster ular. Monster itu pun meminta bantuan rekannya untuk membunuh Xiao Yu. Namun tiba-tiba ia malah melempar batu besar ke arahnya sehingga membuat dirinya tewas. Ia pun kemudian menghampiri Xiao Yu, di mana ternyata ia berkhianat memilih jadi bawahan Xiao Yu. Monster lainnya yang melihat hal itu, mereka pun melakukan serangan kepadanya. Di sisi lain, Sang Mo yang melihat hal itu, ia pun pergi untuk melaporkan kepada Patriark Gua. Setelah beberapa pelindung mati, Xiao Hei pun langsung menghampiri Xiao Yu, begitupun dengan Zhongjong, di mana ia memberi hormat dan bersedia menjadi kaki tangan Xiao Yu. Ia pun berjanji kepada Xiao Yu supaya Xiao Yu yakin dengan niat tulusnya menjadi bawahannya. Akhirnya Xiao Yu pun mempercayainya untuk sementara waktu. Mereka pun mulai menyusun rencana mengelabui semua pelindung di Istana Gua Merah ketika sudah kembali. Kemudian Xiao Yu menyuruh Xiao Hei bersembunyi dan ia akan menyusun rencana untuk mengubah takdirnya supaya tidak dikejar-kejar oleh monster tersebut. Awalnya Xiao Hei menolak karena sudah beberapa hari ini ia bersembunyi dan hal itu membuatnya bosan. Namun karena Xiao Yu terus meyakinkannya, akhirnya Xiao Hei pun menurut. Di sisi lain, Sang Mo yang berusaha kembali ke Istana Gua Merah, ia pun dihadang oleh Hou Fei, di mana Hou Fei langsung menyerangnya dan berniat membunuhnya. Namun setelah terbunuh, tentakel Sang Mo masih memegang token tersebut sehingga wakil Patriark Gua mengetahui niat Xiao Yu yang sebenarnya. Kemudian ia berniat untuk melapor kepada kakaknya, tapi kakaknya yang masih berusaha membuka segel Jade untuk mendapatkan pedang Jade menyuruh dirinya keluar terlebih dahulu. Hal itu membuatnya kesal dan akan mendobrak ruangan rahasia. Namun tiba-tiba muncul seseorang yang langsung menyergapnya. Ketika Xiao Yu kembali bersama Zhongjong, mereka pun berpura-pura, di mana Zhongjong mengatakan bahwa pelindung yang lainnya berkhianat. Ia juga telah membunuh Sang Mo karena ia ingin membunuh Xiao Yu. Tapi perkataannya tak langsung dipercaya karena dirinya tak memiliki bukti. Kemudian pengawal yang lainnya memberitahu bahwa wakil Patriark sudah menghilang entah kemana. Akhirnya Tang Bi memutuskan untuk memenjarakan Xiao Yu dan Zhongjong terlebih dahulu dengan ketat. Kemudian Xiao Yu mengeluarkan Yuan Ying milik Ranlan, di mana hal
itu ia lakukan untuk meyakinkan Tang Bi supaya tidak curiga kepadanya. Akhirnya Xiao Yu pun pergi dan diputuskan untuk beristirahat di kamarnya. Namun ia tak bisa keluar dan berkeliaran. Tang Bi pun mengutus prajurit lainnya untuk mengawasi kamar Xiao Yu dengan ketat. Setelah Xiao Yu masuk ke ruangannya, Ho Fei berkata bahwa berurusan dengan Sang Mo sangatlah mudah. Xiao Yu pun hanya tersenyum kepada Ho Fei mendengarkan hal itu. Kemudian ia berkata bahwa Patriark Gua tidak bawa keluar dan adiknya malah hilang entah ke mana. Ternyata situasi tersebut lebih kacau yang dibayangkan. Ia pun kemudian berpikir sepertinya ada kekuatan tersembunyi di istana Gua Merah tersebut. Lalu Zhong Zhong mengungkapkan soal Patriark Gua di mana dari 100 tahun yang lalu ia tidak keluar dari ruangan rahasia dan sangat sering berlatih. Ia mengira mungkin ada sesuatu yang menakutkan di ruangan rahasia itu yang membuat Patriark Gua tergoda. Lalu Xiao Yu berkata bahwa situasi di Gua Merah tidak diketahui. Ia menyuruh kepada mereka untuk meningkatkan kekuatannya supaya tidak tertinggal. Dengan begitu bisa memiliki kendali penuh. Ketika Xiao Yu menawarkan Yuan Ying para monster itu kepada Ho Fei, ia menolaknya karena ia sudah tak bisa lagi menyerap karena memang tingkatannya sudah berada di Yuan Ying tahap akhir. Akhirnya Xiao Yu pun memutuskan untuk berkultivasi lagi dan menyerap Yuan Ying milik para monster itu. Di sisi lain, Patriark Gua akhirnya ia bisa membuka segel kotak jade tersebut, di mana seketika pedang jade itu muncul di hadapannya. Ia pun dengan sangat ambisi bisa menaklukkan kuil Jusa, namun tiba-tiba muncul seseorang yang ternyata itu merupakan Ditong, seekor naga dari kuil Jusa. Ditong pun berkata bahwa dirinya sungguh naif karena mengira ia bisa mengalahkannya dengan pedang jade tersebut. Karena memang pedang jade yang di tangannya merupakan hanya salah satu dari 9 pedang di mana itu merupakan kunci membuka aula pri. Patriark Gua pun hanya terdiam dan tak pikir panjang, ia langsung menyerang Ditong. 今日我就算是死，也要等。 Sisi lain, Xiao Yu yang selesai menyerap kekuatan dari Yuan Ying monster tersebut yang merasakan aura meteor yang begitu hebat. Ia pun mengatakan kepada Ho Fei bahwa ia merasakan lonjakan energi dari ruangan rahasia Patriark. Ia pun menyuruh Ho Fei menunggunya, sementara itu ia akan memeriksanya. Ketika Xiao Yu sampai, ternyata ia melihat 2 kultivator iblis sedang bertarung di sana. Namun Xiao Yu hanya terdiam sambil melihat pertempuran tersebut. Kemudian menyadari bahwa jika Patriark Gua mati maka ia akan menghadapi Ditong sendirian. Akhirnya ia pun muncul di mana Patriark Gua menyuruhnya untuk membunuh Ditong. Namun Xiao Yu hanya terdiam dan terus melihat mereka bertempur satu sama lain. Ketika Patriark Gua sudah terpojok, Xiao Yu pun langsung menangkis serangan dari Ditong, di mana akhirnya ia pun memutuskan untuk membantu Patriark Gua bertarung. Ketika Patriark Gua beradu kekuatan dengan Ditong, ia pun kalah di mana tubuh iblisnya sudah hancur. Ketika Ditong mendekat, ia melakukan serangan kejutan, namun hal itu tak berdaya. Ditong yang kesal akhirnya ia pun langsung menebas Patriark Gua hingga modar. Sementara itu, Xiao Yu yang masih hidup, ia pun melakukan perlawanan untuk melawan Ditong.
Setelah beberapa lama bertarung, Xiaoyu pun menggunakan teknik bertarungnya di mana ia mengandalkan kecepatannya dan mengelabui musuh. Saat Ditong berhasil menusuk tubuhnya, ternyata itu bukan Xiaoyu melainkan cloudnya saja. Sementara itu Xiaoyu langsung menusuknya dari belakang. Sebelum Ditong mati, ia berkata tak menyangka hari ini ia mati di tangan kultivator yang tak dikenal. Lalu Xiaoyu membawa Yuanjing para monster itu sekaligus membawa pedang jet yang tergeletak di sana. Lalu ia pun pergi dan meninggalkan token Ditong sebagai pengalih. Ketika Xiaoyu kembali dan bertemu dengan Hove, ia pun memberitahu bahwa dirinya mendapatkan Yuanjing tahap menengah milik Ditong. Ia pun sangat yakin bahwa pelindung Tangbi dan yang lainnya akan segera datang. Di sini ia meminta bantuan kepada Hove untuk menjaganya saat dirinya berkultivasi supaya mencapai puncak Yuanjing dan menjadi pelindung gua. Lalu Hove menjawab bahwa ia tak percaya dengan jiwa Xiaoyu yang bisa berkembang sangat pesat. Di sisi lain, para pelindung lainnya yang sedang mencari patriark gua di ruangan rahasia, mereka menemukan token Ditong dan mengira bahwa orang dari kuil Juisa sangat marah kepada patriark karena mengetahui patriark gua sudah modar. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari patriark baru dengan menentukan siapa yang paling kuat. Di antara mereka pun tak ada yang berani melawan Tangbi, namun Jongjong mengatakan bahwa belum tentu karena masih ada orang lain di gua tersebut. Akhirnya mereka menemui Xiaoyu dan Hove di mana Tangbi awalnya menantang Hove untuk menentukan siapa yang paling kuat sehingga dapat menjadi patriark gua. Hove pun berkata bahwa posisi tersebut akan diambil oleh kakaknya yaitu Xiaoyu. Di sisi lain Xiaoyu yang sedang menerobos yang memancarkan sebuah aura kekudingan ke langit sehingga membuat Tangbi mengetahui bahwa Xiaoyu sebenarnya sedang menerobos. Ia pun mencoba untuk melakukan serangan ke ruangan tersebut. Namun pada akhirnya Xiaoyu bisa melakukan serangan balasan di mana ia membuat hujan pedang dan membuat Tangbi tak berdaya. Saat Xiaoyu keluar dari ruangannya, ia pun berkata bahwa dirinya merupakan Ginyu adalah patriark baru di gua tersebut. Selama dirinya ada di sana, gua darah merah tidak akan pernah digertak oleh kuil Juisa. Akhirnya semua pelindung pun memberi hormat kepadanya dan film pun bersambung. Nah, cukup sekian di episode kali ini. Untuk lanjutan alur ceritanya nanti kita bahas di part selanjutnya. Makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini, dan pastinya makasih banyak buat kalian yang udah dukung dan subscribe ke channel Bang Wiguna ini. Bang udah doain semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus pandemi yang sekarang sedang melanda dunia ini. Oke lur, Bang udah undur diri. Thanks for watching and see you in the next video. Bye bye.